قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Biiznillah ta'ala kita akan membahas tafsir atau aisar tafasir terhadap ayat 22 sampai 24 dari surat An-Nisa. Tema kita kali ini adalah macam-macam mahram. Mari kita mengenal hampir semua dari mahram yang disebutkan dalam 3 ayat di surat An-Nisa. Sebagaimana biasanya kita akan bacakan terlebih dahulu ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. قال الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. Janganlah kalian menikah dengan apa yang telah dinikahi oleh nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian. Janganlah kalian menikah dengan apa yang telah dinikahi oleh aba'ukum. Maka aba di sini mencakup ayah dan orang tua laki-laki dari ayah maupun dari ibu. Ya. Apa yang telah mereka nikahi, yaitu ibu-ibu tiri atau nenek tiri, baik dari ayah maupun baik dari ibu. Ya la tatazawwaju imra'atal abi awil jadd. Janganlah kalian menikah dengan istrinya ayah dan istri kakek. Illa ma qad salaf. Kecuali apa yang telah berlalu sebelum terjadinya pengharaman. Karena dahulu kala terjadi hal-hal seperti ini, yaitu seorang pria menikah dengan ibu tirinya ketika ibu tirinya ditalak oleh bapaknya.
atau bapaknya meninggal jadi ibu tirinya tidak bersuami, maka biasanya putra pertama menikah dengan ibu tirinya ini, bukan ibu kandung tapi ibu tirinya, atau istri dari kakeknya. Itu terjadi di zaman jahiliyah. Illa ma qad salaf, kecuali yang sudah berlalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa jahiliyah. Kenapa begitu? Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Karena pernikahan antar anak dengan ibu tiri atau nenek tiri itu adalah fahishah, kekejian, syadidatul qubh, yaitu betapa besar keburukannya, wa maqta, dan seberapa besar kemurkaan Allah terhadapnya, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan pernikahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diharamkan oleh Allah itu buruk, tetapi ada yang sangat-sangat buruk, di antaranya menikah dengan ibu tiri atau nenek tiri. Dan yang terbaik, jalan yang baik adalah apa yang Allah taala halalkan. Namun kita dalam konteks di sini mahram. Pembahasan mahram, kenapa disebut mahram? Karena diharamkan untuk dinikahi atau menikah dengannya. Itu yang lebih sahih istilahnya mahram. Kalau di uruf Indonesia dikenali muhrim. Padahal secara syar'i lafal muhrim itu artinya adalah orang yang berihram. Itu orang yang mengenakan pakaian ihram, baik untuk umrah maupun untuk haji. Maka itu muhrim. Ya. Kalau dibilang misalnya di kita-kita nih, jangan sentuhan, bukan muhrim. Ya emang bener. Kenapa bukan muhrim? Kan lagi nggak pakai pakaian ihram. Tapi kan maksud dari kita rata-rata bukan muhrim, maksudnya bukan mahram. Maka di sini harus ada pembenahan istilah dan pengucapan. Maka kita istilahkan yang lebih tepat adalah bukan mahram. Begitu ya, bukan mahram. Bukan muhrim. Ya. Jadi kalau muhrim artinya orang yang berpakaian ihram, baik untuk haji atau umrah. Nah, kalau mahram adalah orang yang perempuan atau lawan jenis yang Allah Ta'ala dan Rasulnya larang untuk kita nikah dengannya. Itu mahram. Baik, kemudian jemaah sekalian. Kemudian ayat berikutnya kata Rabb kita Azza wa Jalla, hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian ummahatukum, ibu-ibu kalian. Ini mahram. Jelas ini mahram. Kalau tadi ibu tiri ya kita sebut. Yang ayat sebelumnya ibu tiri, yaitu manakaha abaukum minan nisa, yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kalian, itu mahram. Dilarang untuk kita nikah dengannya setelah diceraikan ataupun setelah bapak kita meninggal misalnya. Maka sekarang dimulai dari kekerabatan asli, yaitu ummahatukum, ibu-ibu kandung kalian. Tentu ini jelas ya, kalau ibu kandung jelas mahram. Ummahatukum wa banatukum, anak-anak perempuan kalian. Wa banatukum, anak-anak perempuan kalian. Kemudian wa akhwatukum, dan saudari-saudari perempuan kalian. Wa ammatukum, dan bibi kalian dari sisi ayah. Berarti saudari kandung ayah, saudarinya ayah, bibi dari arah ayah. Wa khalatukum, bibi dari arah ibu, saudari-saudarinya ibu. Jadi itu sudah berapa? Udah 5. Ibu kandung anak perempuan kita sendiri sampai ke bawah cucu perempuan. Akhwat, yaitu saudari perempuan kandung
ya, dengan kesamaan bapak ataupun ibu ataupun keduanya. Ya. Bukan saudari yang datang karena ketirian. Ya, begitu ya. Misalnya bapak kita nikah lagi dengan seorang janda yang memiliki anak gadis, maka itu tidak ada nyambungnya di kekeluargaan asal, maka itu bukan mahram. Walaupun dia secara urf disebut saudara-saudara, ya saudara tiri total gitu loh, ya, karena tidak ada aliran atau arah nyambung dengan ayah atau ibu kandung kita. Kecuali kalau misalnya ayah kita menikah dengan seorang perempuan, punya anak gadis, dan kemudian dari pernikahan beliau dan beliau lahir seorang putri lagi. Maka ini saudari kita nih, sebapak, gitu ya. Baik, kemudian yang keempat tadi wa ammatukum, bibi dari arah ayah. Artinya saudari kandung ayah. Wa khalatukum, bibi dari arah ibu, saudari kandung ibu. Maka bibi itu kita sebagai keponakannya, kita adalah mahram bagi mereka dan mereka adalah mahram bagi kita. Wa banatul akhi wa banatul ukht, dan juga putri-putrinya saudara kita. Wa banatul ukht, ku putri-putrinya saudari kita, artinya ponakan kita sendiri. Maka ponakan itu mahram. Begitu. Ya. Maka kalau misalnya antum nganterin ponakan ke pesantren misalnya, fadhal. Safar bersama ponakan untuk haji atau umrah, tafadhal. Ya, boleh. Wa banatul akhi wa banatul ukht. Jadi sudah 7. Kalau ditambah dengan yang ayat sebelumnya jadi 8. Kemudian beralih, Allah Ta'ala alihkan kemudian ke saudara atau ke kekerabatan persusuan. Kata Rabb kita Azza wa Jal, wa ummahatukumul lati ardu'nakum, dan ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian. Ini namanya ibu persusuan. Bukan ibu dari segi nasab atau nasl dan semisalnya, bukan. Tetapi dari segi persusuan, pernah menyusui kalian. Maka kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, faman rad'a min imra'atin khamsa rad'atin wa huwa sinnul haulaini tahrumu alaihi wa yahrumu alaihi wa yahrumu alaihi ummahatuhu. Maka barang siapa yang menyusu pada seorang perempuan dengan batas minimal 5 rad'at. 5 rad'at, yaitu 5 kali persusuan. Ini sebenarnya masalah khilafiyah, berapa banyak atau berapa durasi atau kuantiti persusuannya. Sebagian ulama berpendapat 5 kali persusuan. Oke? Nah, 5 kali persusuan ini juga diperselisihkan oleh sebagian ulama, di antaranya Imam Malik, dan yang setuju dengan beliau. Kata beliau, la farqa baina qalilir radha'i wa kathirih. Tidak ada beda antara persusuan sedikit maupun banyak. Idza wasala al-labanu ila al-am'a'i walau mussah wahidah, ya, walaupun susu itu telah sampai ke lambungnya walaupun 1 kali hisapan. Padahal Rasulullah SAW menyatakan, di sini Rasulullah menyatakan dalam hadis riwayat Muslim, la tuharrim al-massatu wal massatan. Sekali isap atau 2 kali itu tidak menjadikan mahram. Faham enggak ikhwan di sini?
Jadi kalau misalnya ada seorang bayi, satu bayi disusui oleh bukan ibu kandungnya, ibu susu, ibu persusuan. Tapi baru maaf sekali kenyot atau 2 kali, maka itu tidak melazimkan kemahroman. Maka sebagian ulama mengatakan tunggu sampai 5 kali, entah 5 kali persusuan atau 5 kali hisapan. Tetapi wallahu alam di sini 5 kali persusuan yaitu maknanya adalah sampai bayi itu kenyang. Jadi bukan dari sisi berapa banyak menyedotnya. Karena kalau dihitung dari menyedotnya susah juga Pak. Kita gimana cara ngitungnya coba? Ya kan? Ya, yang tahu ya ibu susunya lah, ya kan? Dan itu pun ibu susunya nggak bakal mikirin berapa kali kamu nyedot. Sekali sedot 1000 gitu misalnya. Enggak bakal. Maka dihitung dari apa? Berapa kali terjadi persusuan. Berapa paket gitu loh, ya. Dan itu pun dihitung apa? Yang membuat bayi itu tenang, tentram, nyaman, bahkan sampai tidur itu kalau bisa. Maka itu 1 persusuan. 1 paket. Ya. Adapun kalau misalnya bayi tersebut sekali nyusu ngerenge, mau nyusu lagi rewel, jadi enggak khusyuk nyusunya. Maka ini tidak disebut apa? Sekali. Belum, karena belum tenang. Itu kata sebagian ulama. Pendapat apa atau masalah ini memang diperselisihkan oleh ulama, dibahas oleh ulama di kitab-kitab fikih. Waktu kita dulu belajar di Lipia Bidayatul Mujtahid, ramai kita bahas ini, ya. Masalah seperti ini aja, para ulama banyak pendapatnya, masya Allah. Saking apa? Ya saking mereka memperhatikan hukum Islam, karena ini berkaitan masa depan anak ini gitu loh. Taib, jadi khamsu radha'at. Dan ingat, bayi tersebut atau ya balita atau anak tersebut menyusu 5 kali persusuan wa huwa sinnul haulain. Ketika bayi itu masih berusia 2 tahun atau kurang dari 2 tahun. Itu yang bisa berpotensi atau berkonsekuensi pengharaman atau pemahroman. Adapun kalau di atas 2 tahun, udah masa sapi atau udah menuju tahun 2 tahun lewat, maka ini kalau menyusu pada tahun seperti itu tidak memahramkan. Ya. Maka boleh jadi ada anak 3 tahun masih dimanjakan oleh orang tuanya, dititipkan ke tetangga atau ke ibu susu, mungkin orang tuanya mau safar atau gimana atau mau pergi sebentar ke pasar, terus disusuin sama ibu susunya. Padahal dia udah usia 2 tahun setengah. Atau 3 tahun bahkan mungkin 4 tahun disusuin, maka apakah menjadi hukum mahram? Tidak. Jadi 2 tahun sebelumnya, ketika terjadi itu 5 kali persusuan minimal dan di usia 2 tahun sebelumnya, 2 tahun pertama, tahrumu alaih, maka ibu tersebut menjadi mahram terhadap anak ini, ya, kalau dia putra. Wa yahrumu alaih, dan juga anak ini mahram terhadap ibu susunya dan juga terhadap keluarga ibu susu itu. Ya. Misalnya ummahatuha, yaitu ibunya ibu susu. Jadi kalau anak ini menyusu pada ibu susu ini punya ibu juga, ya kan? Maka ada nenek persusuan gitu. Mahram juga. Wa banatuha, dan juga haram jadi mahram putri-putri dari ibu persusuan. Ya, putri-putrinya mahram juga nih. Kemudian wa akhwatuha, dan saudari-saudari ibu ini juga mahram untuk anak ini. Berarti ada bibi mahram, bibi persusuan. Ya. Dan seterusnya dari hukum sebagaimana keluarga pada keluarga mahram. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Menjadi mahram dengan sebab persusuan sebagaimana menjadi mahram dengan sebab nasab. Artinya
Ini seolah keluarga betul-betul. Yang mana ibu persusuan ini mahram, ibunya lagi mahram kita juga. Putrinya dia mahram kita juga. Saudari ibu ini mahram kita juga. Dan seterusnya. Ya, wa ummahatukum allati ardu'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Dan saudari-saudari kalian dengan sebab persusuan. Nah, saudari persusuan ini ada dua kemungkinan. Imma dia anak kandung dari ibu persusuan kita, atau imma dia anak persusuan ibu persusuan kita juga. Anak orang lain gitu. Ya. Misal waktu kita kecil, ibu kita nitip ke tetangga kita yang memang ahli persusuan, maksudnya ibu persusuan. Kita menyusui sudah. Ternyata tetangga lainnya juga menyusukan putrinya ke ibu persusuan ini. Ini nggak ada kekerabatan sama sekali antara tiga keluarga ini. Namun karena kita menyusu kepada ibu persusuan ini dan putri ini pun juga gitu, maka sampai tua kita mahramnya dia. Karena dia termasuk wa akhwatukum minar radha'ah, saudari persusuan kalian. Maka harus dicek, Pak, sebelum anak kita nikah atau sebelum kita nikah misalnya. Tapi insya Allah zaman sekarang kan tersebar di mana-mana. Atau orang Kalibata nikah sama orang Sumeneb misalnya, itu insya Allah nggak ada saudari persusuan, ya, jauh. Ya, dicari-cari juga nggak bakal ketemu karena jauh. Tapi yang dekat-dekat rumah nih, ya. Tanya orang tua kita, dulu nyusunya masih apa saya gitu. Apa ada orang lain ibu persusuan dan apakah calon saya ini juga dulu menyusu padanya gitu. Itu harus diperiksa lagi. Kalau ternyata oh ya pernah dulu, maka dicek lagi ibu persusuannya. Ini dulu nyusunya seberapa lama dia. Nah, dicek lagi apakah lebih dari 5 kali persusuan. Kalau lebih maka terjadilah yang terjadi. Oke, kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya menyebutkan mahram dari segi musaharah. Mahram dari segi musaharah. Apa itu musaharah? Yaitu kebesanan. Mahram dari segi kebesanan. Jadi udah ada mahram dari segi ketirian, ya, yaitu ibu tiri. Ya, mahram dari segi nasab, keluarga, family tree, ya. Ada mahram dari segi persusuan. Kali ini ada di luar itu semua, yaitu mahram dari segi musaharah, yaitu pembesanan. Kata Rabb kita azza wa jalla, wa ummahatu nisaikum wa rubaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Kata Allah Subhanahu wa taala yang maknanya, dan juga wa ummahatu nisaikum, ibu-ibu istri kalian, yaitu mertua. Wa ummahatu nisaikum, ibu-ibu istri kalian, mertua kalian. Maka kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, fa ummu imra'atir rajuli muharramatun 'alaihi bimujarradi an ya'qida 'ala bintiha tusbihu ummuha haraman. Ini penting karena beberapa orang tuh nggak paham, ya. Ibunya istri antum itu mahram, diharamkan untuk dinikahi. Bimujarrad, hanya sebatas karena antum berakad nikah dengan putrinya ibu ini, putri kandung. Maka jadilah itu ibu tiri, bukan ibu tiri, ibu mertua antum, dan menjadi haram dinikahi langsung setelah sah nikah, sah akad, ya. Misal antum menikah, ya. Ini insyaallah antum tergambar, cuman ana pengen mentakkid saja supaya clear semuanya. Antum berakad, antum menikah. Bahkan akad nikah, ikhwan, itu kan cuman disyaratkan adanya saksi, 2 saksi, wali dari perempuan
ya kan? Dan ada yang sighah, pelafalan dan penyebutan, atau bahasa lainnya ijab qabul. Ya, saya nikahkan putri saya dan seterusnya, saya terima dan sudah. Bahkan kalimat saya terima selesai. Yang penting saya nikahkan, sebut namanya dengan ini. Nah, jelas bapaknya gitu bilang, walinya. Hatta perempuan itu ada di tempat lain. Hatta bahkan perempuan itu mungkin enggak begitu kalau terjadi akad nikah ini. Maka setelah saksi mengatakan atau berpendapat khalas ini udah sah, tersaksikan, maka sah sebagai nikah. Perempuan tersebut sah menjadi suami antum, dan ibu mertua otomatis mahram, walaupun ibu mertua enggak tahu apa-apa tadinya, jadi mahram. Iya, ya kan? Taib. Sekarang di nikah yang normal, perempuannya ada, mungkin di ruang lain, dan perempuan ibu mertua dan seterusnya ada di keluarga, di rumah lain, di kamar lain. Antum ada wali dari KUA juga ada, saksi nikah juga ada. Antum lakukan sighat ijab qabul. Ya, terdengar kemudian lewat wireless atau apa, speaker ke ruangan sebelah. Semua menyaksikan. Taib, normal nikah, sah nikahnya sah. Dan ternyata antum karena pandemi udah akad aja dulu, untuk walimahnya pending, gitu kan? Nunggu PPKM selesai. Yang wallahu alam kapan selesainya, ya. Maka kemudian antum ke rumah mertua. Nah, kerap kali ini ibu mertua belum mau melepas jilbabnya. Imma karena nggak tahu kalau ini mantunya ini udah menjadi mahram, imma karena nggak tahu, imma karena terlalu malu gitu loh. Karena ini kan mantu kan orang baru. Ya kalau karena malu ya insyaallah nanti juga nggak malu lagi kan, karena udah tahu ini keluarga. Ini yang masalah kalau belum tahu ini mantu bukan mahram orang luar. Enggak, ini udah khalas. Menjadi mahram selamanya. Dan ini perlu diingat, menjadi mahram abad selamanya. Artinya, misal kalau misalnya mantunya ini menceraikan istrinya yang merupakan anak dari ibu ini, hatta udah cerai, bahkan talak 3 misalnya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka tetap kemahraman mantu dengan mantan mertua itu tetap terjalin mahram. Mahram tetap mahram. Ya begitu ya Pak. Seperti itu. Faham di sini jemaah ya. Nah, sekarang kasus. Jadi seorang pria ini menikah dengan seorang gadis, taib. Selesai nikahnya sah, alhamdulillah. Akhirnya ada mertua, ibu mertua, ya. Berumah tangga kemudian ini pria qadarullah menceraikan istrinya. Dan ingat perceraian itu ketika terjadi talak, maka istri ini harus tetap bersama suami di satu atap rumah sampai masa iddah berakhir. Bukannya malah justru istrinya pulang ke rumah orang tua, bukan, tetap di rumah suaminya atau dikontrakan suaminya sampai masa iddah berakhir. Baik ya. Qadar masa iddah berakhir, suaminya tidak pula rujuk pada istrinya ini. Akhirnya khalas, terjadi resmi murni talak total. Talak pertama. Berpisahlah mereka, maka istrinya ini kembali ke rumah orang tuanya dan pria ini menduda resmi, ya official, ya bukan Nurullah official channel, ini duda official, ya. Taib. Pertanyaannya, apakah ibu mertua ini atau mantan ibu mertua ini, kalau di uruf kita mantan ibu mertua adalah mahram bagi laki-laki ini? Mahram enggak Pak? Mahram masih. Pertanyaan kedua, apakah mantan istri ini mahram atau enggak? Tidak mahram. Paham Pak? Kenapa tidak mahram? Karena masih boleh antum nikah dengannya, tapi dengan akad yang baru. Kenapa akad yang baru? Karena antum menikahinya di luar masa iddah, setelah masa iddah selesai. Sekiranya antum rujuk di masa iddah, enggak perlu akad baru.
Bahkan maaf, antum jima aja ketika itu dengan niatan suka dan rujuk padanya, terjadi rujuk. Begitu jemaah sekalian. Ya. Maka nanti kalau misalnya balik lagi nih setelah masa itu selesai, ternyata kangen setelah setahun. Terus WhatsApp atau SMS, boleh nggak aku balik padamu gitu. Ya, mantan istri menjawab, inilah kalimat Islam ini aku tunggu-tunggu, masya Allah. Akhirnya datang lagi, ngelamar lagi, kayak biasa, seolah-olah melamar orang yang baru kenal gitu. Ya, khitbah, kemudian akad baru kayak akad normal. Dan mahar, iya, kayak biasa, kayak normal, karena di luar masa iddah. Dan ibunya dia mahram. Ini apa ini, Pak? Belum kayak, masa udah suruh sih, Pak? 10 menit lagi mungkin ya. Ini lanjut atau gimana ya? Pak lanjut sebentar ya. Jadi tadi mahram dari segi besan atau dari segi karena adanya ikatan keistrian atau rumah tangga. Kata Allah tadi, wa ummahatun nisaikum wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Rabaib itu artinya adalah bintu zaujah. Bintu az-zaujah, ini ingat, ini penting juga. Bintu zaujah yaitu putrinya istri. Kita enggak mengatakan itu putri kita, putrinya istri. Artinya antum menikahi seorang janda yang memiliki putri. Oke? Menikahi seorang janda yang memiliki putri. Putri ini bisa menjadi mahram, allati fi hujurikum, yang dalam pemilihan kalian, min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Putri ini apa bahasa kita ya? Tiri. Putri tiri. Betul enggak? Putri tiri dari istri kita, bukan anak kandung kita. Ya. Dan ada di bawah atap rumah kita. Dan ini putri ini hasil dari istri kita, allati dakhaltum bihin, yang kalian telah mencampuri ibunya, istri kita. Paham gak ikhwan? Bahasanya gimana tuh? Jadi gini, dijelaskan oleh Syekh. Idza nakaha ar-rajulu imra'atan wa bana biha la yahillu lahu az-zawaju min bintiha. Kalau misalnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, memiliki apa? Putri. Dan laki-laki itu telah menggauli istri baru ini telah digauli. Ya. Maka putrinya istri ini halal enggak buat kita? Halal untuk dinikahi enggak? Mahram bukan? Mahram setelah kita campuri ibunya. Kalau bahasa Al-Qur'an dukhul. Dukhul maksudnya di sini, maaf, bukan enggak mesti dukhul zakar ke kemaluan perempuan, enggak mesti. Al-muhim sebagian ulama mengatakan dukhul di sini bercampur. Dan bercampur ini enggak mesti terjadi itu, tetapi sudah, ya udah enggak usah ngomongin lah Pak, ya. Ya, begitulah ya. Terjadi yang terjadi gitu. Oke. Nah, amma idza aqada faqad wa lam yabni fa innal binta tahillulah. Adapun kalau misalnya baru akad saja, belum diapa-apain itu istri, maka ini masih belum mahram, ini putri ini masih belum mahram. Maksudnya gimana ikhwan? Maksudnya nih contoh, dan ini jangan terjadi pada antum dan pada anda juga jangan.
Misal misal aja kita menikahi seorang janda. Dan janda ini punya putri yang sudah besar. Dan ketika antum mau menikahinya pun antum melihat putrinya, antum pusing sendiri. Kenapa? Bingung ini mau ibunya apa anaknya ya. Bingung kan? Tapi karena ibunya sekufu sama antum, usianya bagus gitu ya. Usianya enggak terlalu jomplang jauh lah. Ya. Kemudian kita nikah sama ibunya. Terjadi akad. Ibunya punya wali, mungkin walinya mungkin kakaknya atau abangnya atau adiknya misalnya. Mungkin bapaknya sudah meninggal. Terjadi akad, selesai. Kan habis akad kan biasanya ada makan-makan gitu kan. Nah, kemudian kita sama istri baru kita ini belum ngapa-ngapain. Qadarullah kemudian di suatu bilik ketika nikah, di suatu bilik kita melihat aib dari istri kita ini, istri baru kita ini yang punya putri. Dan aib tersebut membuat kita jijik misalnya. Maaf, misalnya ada koreng di pahanya, misal aja. Ini gak bakal enak nih kayak gini mah. Ya. Akhirnya kita inisiatif kemudian mentalak dia. Afwan, aku talak kamu, udah kita pisah. Oke? Nangis dia. Dan kita beralih kemudian hati kita ke siapa yo? Putrinya. Nah, mulai pusing itu mulai hilang tuh, ya. Ke putrinya. Tapi harus pakai wali. Kita bilang ke saudara-saudari putrinya atau mungkin pokoknya ke walinya putrinya ini. Kamu sama saya aja lah nikah. Aku sudah menceraikan ibumu dan belum aku apa-apain. Dan ternyata keluarga itu ridha. Akhirnya terjadilah akad pada putrinya. Pertanyaannya, sah atau tidak akad tersebut? Sah. Kenapa sah? Karena ibunya belum diapa-apain dan sudah diceraikan. Paham di sini ya? Begitu ya, kawan. Maka kata Allah, fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau misalnya kalian belum apa-apain itu ibunya, maka enggak masalah kalian untuk menikahi putrinya. Ya, kemudian ada lagi mahram dari segi kebesanan, yaitu wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Halail. Nah, halail ini adalah imra'atul ibn, istrinya putra kita. Siapa? Berarti apa? Mantu. Istrinya putra kita. Istrinya anak laki-laki kita. Mantu, ya, mantu kita. Ini menjadi mahram selamanya. Baik putra kita itu sudah menggaulinya atau belum, selama akad terjadi, selesai akad, mahram selamanya, khalas. Hatta cerai mereka, mahram kita, mantu perempuan kita. Yaitu halailu abnaikum alladzina min aslabikum. Dan kemudian ada larangan kata Allah Ta'ala, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan dilarang atas kalian menggabungkan antara ukhtain, dua perempuan bersaudara kandung, kecuali yang telah berlalu di masa jahiliyah, dimaafkan. Gak boleh. Misalnya ada Rina dan ada Rini, kembar, antum nikahi dua-duanya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu dilarang, kecuali yang di masa jahiliyah. Kalau sekarang dilarang. Illa ma qad salaf. Innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Tapi ini waktunya kayaknya kita nggak cukup untuk meneruskan, ikhwan. Ini sebenarnya sampai jam berapa biasanya kajian? Hah? Jam 6? Jam 6 ya? Ini gimana? Tadi bel apa tadi? Apa? Kita selesai atau gimana? Gimana sih? Terus aja. Oh, gitu. Ana sih maunya selesai, ana maunya. Ya. Baik, kemudian ini juz kelima dari Al-Qur'an. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Masih diteruskan perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi, tapi dia tetap disebut bukan mahram, tapi dilarang gitu. Bukan mahram tapi dilarang untuk dinikahi. Ya siapa? Wal muhsanatu minan nisa, yaitu perempuan-perempuan yang bersuami. Ya udah suami ya haram untuk dinikahi, walaupun kita istilahkan ya perempuan itu bukan mahram. Artinya apa? Kalau itu perempuan ditalak sama suaminya, maka setelah masa iddah kita boleh untuk menikah dengannya. Tapi ketika masih punya suami, nggak boleh. Itu namanya muhsanat. Hatta suaminya itu nggak menafkahi dia, selama belum terjadi perpisahan, maka nggak boleh. Bagaimana kalau misalnya suaminya hilang, nggak ada kabar? Nah ini para ulama berselisih pendapat. Harus dilihat dari durasi hilangnya. Ada yang berpendapat sekian tahun, ada yang berpendapat selamanya dan seterusnya. Allah itu kembali lagi nanti ke hakim setempat bagaimana memutuskan nasib perempuan ini. Karena ada perempuan yang suaminya itu nggak ketahuan juntrungannya kemana, entah hilang entah gimana nggak ketahuan. Itu ulama berselisih pendapat. Tapi ala kulli hal kalau masih berstatus dia bersuami, maka haram untuk dinikahi. Illa ma malakat aymanukum, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kalian miliki. Kitab Allah alaikum, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Apa maksudnya di sini? Illa ma malakat aymanukum, yaitu perempuan yang ditawan di peperangan syar'i. Ingat, perempuan yang ditawan di peperangan syar'i di dalam jihad, bukan di peperangan hizbi, bukan di peperangan politik, tapi peperangan syar'i betul-betul melawan orang-orang musyrikin dan kufar dengan keresmian dari walil amri. Ini peperangan syar'i. Adapun kalau peperangan antar suku misalnya, terjadi dulu antara misalnya suku Dayak dengan suku Madura. Orang-orang Dayak kemudian menawan gadis-gadis Madura. Enggak, ini bukan peperangan syar'i. Enggak ada di sini kemudian perbudakan atau tawanan, enggak boleh. Karena dari asalnya peperangan ini tidak syar'i. Tapi peperangan syar'i betul-betul sesuai dengan bagaimana perintah waliul amri setempat dari kaum muslimin melawan orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir. Dan itu yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Di antaranya ketika menangkan banyak tuh perempuan-perempuan. Jadi mereka ditawan dan kasihan mereka. Ya. Bahkan sebagian dari mereka perempuan-perempuan ini masih punya suami, tapi suaminya di negerinya kafir atau mungkin sudah mati suaminya. Tapi ditawan oleh kaum muslimin. Maka yang seperti ini diperbolehkan untuk apa? Dinikahi dengan syarat apa? Dengan syarat dia masuk Islam terlebih dahulu. Dengan syarat dua. Si yang ditawan ini, akhwat atau gadis yang ditawan ini, perempuan yang ditawan ini masuk Islam dulu dan bebas dari haid dulu. Baru setelah itu boleh dinikahi, gitu. Itu yang disebut illa ma malakat aymanukum. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Dan dihalalkan bagi kalian selain dari perempuan-perempuan yang demikian disebutkan dari 2-3 ayat tadi, jika kalian berusaha dengan harta kalian untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Jadi penting sekali jemaah sekalian, di antara yang membuat pernikahan kita berkah adalah ketika kita niatkan untuk menghindari fitnah atau zina. Itu insyaallah ditolong sama Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Thalathatun yajibu 'ala Allahi 'aunuhum. Ada 3 pihak yang wajib atas Allah, pasti Allah Ta'ala akan tolong mereka. Ya, yang pertama, al-mujahid fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau benar-benar li'ila kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, Allah tolong. Hatta dia itu mati, insya Allah mati syahid. Allah tolong dunia akhirat. Kemudian al-mukatib atau al-mukatab yuridul afaf. Budak yang astagfirullah, salah. Al-mukatab yuridul ada, yaitu budak yang ingin merdeka dengan menunaikan gaji-gajinya untuk ditangguhkan dan dihilangkan supaya cepat bebas, merdeka. Dan yang ketiga, an-nakihu yuridul afaf. Orang yang menikah dengan maksud menjaga kehormatan dirinya. Ya, menjaga afaf atau iffah. Menjaga iffah itu ada berapa model? Yaitu menjaga kehormatan dia sebagai pria, karena pria itu kehormatannya adalah memiliki istri. Atau menjaga kehormatan dia sebagai orang yang menghindari zina. Baik zina mata, zina hati, zina telinga, zina tangan, zina kemaluan. Menghindari itu semua. Maka siapa yang berusaha nikah menghindari itu, maka Allah pasti bantu. Dan ini kata Nabi SAW, an-nakihu, an di sini, al di sini, yaitu yufidul istighraq, yaitu mencakup semua model orang yang mau menikah, baik menikah pertama ataupun menikah berikutnya. Ya, tetapi menikah berikutnya ini perlu pertimbangan yang lebih. Pokoknya yang penting mau menikah, tapi dengan tujuan apa? Yuridul afaf, yaitu kehormatan dirinya, menghindari zina, maka Allah pasti bantu. Cuman dia harus jujur. Ya. Maka kalau misalnya di antara kita ada yang sulit nikah, baik nikah pertama atau berikutnya lebih sulit lagi, itu harusnya bukan nyalahin siapa-siapa, tapi coba introspeksi. Sampai nikahnya itu tujuannya apa? Kalau tujuannya cuman karena gengsi doang sama orang-orang, karena dan seterusnya, maka coba diluruskan lagi tujuannya untuk menghindari zina dan menjaga kehormatan kita sebagai seorang muslim, pria muslim yang punya izzah. Ya, begitu. Ya. Kemudian ikhwas sekalian, tadi menikahinya bukan untuk berzina. Maka kata Allah, "Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah." Maka karena kenikmatan yang telah kalian dapatkan dari istri-istri itu, berikanlah mas kawinnya, yaitu di sini apa? Mas kawin sadaq, yaitu mahar, kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Yang perlu diperhatikan adalah mahar itu kewajiban dan bukan rukun. Kewajiban namun bukan rukun akad. Artinya, kalau antum belum ada maharnya, minimal antum sudah mentasmiyah atau menyebutkan kepada calon mempelai atau keluarganya apa mahar yang mau antum kasih. Walaupun pas terjadi akad mahar belum ada. Yang penting sudah ada rencana maharnya apa. Dan juga perlu diingat, ini karena tradisi kita tuh mahar selalu disebut. Padahal enggak selalu disebut di akad gitu. Enggak mesti. Mahar enggak mesti disebut. Ya, saya nikahkan putri saya Fulanah binti Fulan dengan Mas Fulan bin Fulan. Apakah mahar wajib disebut? Di situ tidak harus. Tapi yang terpenting adalah, ya boleh disebut, itu mungkin kalau di uruf kita lebih baik. Tapi yang terpenting adalah sudah pernah diberitahu oleh pihak calon suami, saya akan memaharkan misalnya kitab tafsir Al-Aisar lengkap 1 set misalnya. Maharnya itu, Pak. Oke, diterima insyaallah. Karena kalau di kita itu disebutkan mahar itu dan ditampilkan biasanya di meja itu ya, atau ditampilkan sebagai mahar, itu kan supaya apa? Dilihat sama orang seberapa maharnya. Memang mahar itu adalah penghargaan terhadap perempuan, tapi itu bukan satu-satunya bentuk penghargaan. Bahkan kalau bermewah-mewah di mahar itu malah khilafus sunnah, menyelisihi sunnah Nabi SAW. Bermewah-mewah di mahar, udah bermewah di mahar, mewah-mewah di walimahan, semuanya serba mewah. Taunya 6 bulan cerai. Apa artinya semua itu? Itu terjadi di sebagian dari kalangan artis.
Karena apa? Tidak berkah. Dari awal tuh niatannya bukan untuk apa, cuma untuk gengsi doang. Menampilkan kemewahan, mahar dan aksesoris. Enggak, nikah itu tuh nikah adalah ibadah terpanjang di usia. Maka kalau seseorang nikah itu harus melihat bahwa dia tuh ibadah dari start setelah akad sampai mungkin akhir khatam hayatnya. Itu ibadah terus itu, insyaallah. Ya bukan malah justru orang malah lebih banyak fokusnya di apa? Di akad dan walimahannya doang tuh fokusnya itu. Kemudian hiperbola dalam masalah itu. Itu bukan intinya sebenarnya. Intinya adalah apa di balik itu dari tanggung jawab dan mas'uliyah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah taala akan menghisab, akan menghitung dan membebani kamu waktu nikah berapa mahar kamu? Kok dikit banget? Enggak kayak gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu. Tapi yang ditanya oleh Allah adalah banyak hal dari bagaimana pergaulan kita dan muasyarah kita pada istri kita. Ini yang perlu mindset dibenarkan karena betapa banyaknya beban pernikahan bukan di kehidupan rumah tangganya. Tapi beban pernikahan malah di awal. Seserahannya harus begini. Kemudian bahkan ada yang memberikan list. Nanti kalau nikah sampai beratus-ratus juta. Masya Allah. Ya, taib. Kemudian wala junaha alaikum, jadi berikan mahar, wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah. Tetapi tidak mengapa jika di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Jadi udah rela, maharnya berapa? Kitab Tafsir Al-Aisar 1 set terjemahan. Rela. Ya khalas. Alhamdulillah. Ketika perempuan itu telah rela, maka hendaknya orang tua itu udah enggak usah dikatrol-katrol. Masa gitu doang, Nak? Kamu kayak enggak ada harganya Tafsir Al-Aisar. Apa kayak gitu? Perangkat alat sholat? Ya Allah, itu malah mainstream, Bu, gitu. Apa kayak gitu maharnya? Motor kayak gitu apa? Ya berarti ini ibunya aja nikah kalau gitu deh. Ya udah, kok anaknya udah terima ya alhamdulillah. Kemudian innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah taala maha mengetahui dan maha bijaksana. Begitu juga tadi ini, kalau misalnya anaknya urusan mahar aja anak yang meringankan, ibunya jangan memberatkan. Itu yang syar'i ya, mahar ya harus ada ya, harus direncanakan ya. Bagaimana kalau yang non syar'i? Misalnya anaknya bilang, "Bu, enggak usah pakai dangdutan." Bapaknya ternyata dangduters. Enggak bisa, Nak, harus ada dangdut, itu udah rukun dan syarat sah nikah kita. Ini enggak bisa. Ya ngapain ditambah yang seperti itu? Belum lagi tanggalannya. Anaknya mau nikah, akhirnya pacaran dulu setahun 2 tahun. Ditanya, "Pak, kapan nikah?" Nunggu purnama ke-9 misalnya. Nunggu tanggal gini, maksudnya tanggal-tanggal nih, jangan ini kliwon ini, ntar jadi ketek nih kalau sini. Ini jangan nih tanggal ini, ada sial nanti kalau ini dan seterusnya. Masya Allah. Tanggal berapapun nih, Ikhwan. Kalau bisa Jumat sore. Ya, paling ajib kan Jumat sore itu ya. Ya dianjurkan kan Jumat sore. Iya. Nanti kemudian malam minggu ya kan kena tuh ya, Jumat sore. Ya. Kita kayak enggak jangan terlalu panjang bahas ini, jadi kayak flashback masa lalu dan kayaknya pengen lagi nanti jadinya. Jadi kita cukup sampai sini aja. Khalas jam 6 jemaah sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk Anda dan antum tentang mahram dan juga tentang pernikahan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.